Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari P2MKP APCK, Asosiasi Pengusaha Catfish Kediri, binaan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Semoga perikanan semakin jaya, perikanan Indonesia maju. Dalam kesempatan sore hari ini, saya sedang berkunjung ke salah satu rumahnya salah satu pedagang ikan, pembudidaya ikan, dan memiliki tempat kuliner yang termasuk legend di wilayah Sambi, Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Monggo diperkenalkan, Mas. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusdiana, bertempat di Jalan Sultan Agung, RT 3 RW 3, Desa Sambi, Kecamatan Ringrejo, Kabupaten Kediri. Mas Arif kan dulu lebih dikenal sebagai pembudidaya ikan. Iya, Terus hari ini memasuki pekerjaan kedua atau diversifikasi pekerjaan di pedagang ikan. Kiat-kiatnya jadi pedagang ikan, motivasinya jadi pedagang ikan, itu apa aja, Mas Arif? sebenarnya gini Mas, usaha dagang ikan itu kan saya teruskan usaha bapak saya, alhamdulillah diparingi lancar. Alhamdulillah ya, ya sebeginilah Mas keadaannya. Sejak Alhamdulillah. tahun berapa kira-kira Mas Arif terjun di pedagang ikan, budidaya, dan sekarang memiliki kuliner? Kulinernya sejak tahun berapa? Budidaya sejak tahun berapa? Saya meneruskan eh, jadi pedagang ikan mulai tahun 2014. 2014 ya? Iya. Ini santai-santai podcast sambil ngopi, Mas Arif. Ini dari tahun Untuk 2018. kuliner Benar. buka pertama itu tahun 2003 Pak ya. 2003 sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Kalau untuk dagang ikannya, Mas, itu ambilnya biasanya dari mana? Terus tiap hari bisa kirim berapa ton, Mas? Itu. Untuk ikan kalau jenis gurame ngambilnya di wilayah sini aja, daerah ya Sambi, Kediri, Tulungagung. Cuma itu Mas, lokalan itu udah banyak sekarang gurame. Kalau untuk tombro dan nila ngambilnya di Jawa Tengah, di Waduk, Kedungombo, Ngasinan, kadang yang ngambil di daerah Janti, Klaten. Oh, sampai Jawa Tengah juga ya? Ya, Kirimnya juga per hari, Mas, tetap ada permintaan terus gitu atau ada ya naik turun? alhamdulillah tiap hari ada Mas, meskipun dikit-dikit tetap ada. Ya alhamdulillah. Kalau ini kan sudah alhamdulillah sukses sukses di pengiriman ikan, dagang ikan. Terus sekarang mulai merambah di kuliner yang sejak 2003 juga. Ya. Kalau untuk kulinernya kalau saya boleh tahu per hari itu bisa berapa piring atau mungkin berapa porsi? Kalau masalah porsi ya kurang tahu Mas ya. Ya mungkin kalau 300 mungkin ya ada lah, ya bisa lebih gitu. Kalau kulinernya ini memang kuliner dari aneka makanan dari olahan ikan atau ikan ikan yang ikan segar atau mungkin apa Mas Mas Ari? Kulinernya macam-macam ini Mas. Yang dari ikan bakar ada, nila, gurame, terus ayam bakar, terus pecel, nasi jagung, nasi tumpang, sama sayur lodeh. Ya Kalau itu bukanya Mas. dari mulai jam berapa Mas? Ini bukanya sekitar jam 5 Mas, jam 5 sampai jam 12 malam. Jam 5 sore sampai 12 malam. Kalau di tengah kemarin kan setelah pandemi, berarti ini kan musimnya sudah endemi. Ya. Jadi bagaimana sih cara bisa eksis terus mengelola manajemennya kuliner plus manajemennya budidaya dan manajemennya membagi waktu manajemennya budidaya
sampai menjadi pedagang ikan itu ada kiat-kiat khusus bagi mungkin pengusaha muda atau calon pengusaha muda yang pengen terjun di kuliner atau mungkin di pedagang ikan atau mungkin di budidaya. Gimana Mas Arif? Kalau masalah kuliner itu yang penting tetap jaga rasa, Mas. Yang penting rasanya nggak berubah, ya insya Allah pelanggan ya tetap banyak. Kalau masalah pengiriman ikan, sekarang kan mintanya kan pengiriman ukur sekian sampai sekian kan gitu. Dan nanti kalau kita bisa menuruti permintaan pelanggan, insya Allah ya lancar, Mas. Yang penting keukuran ikan itu pengirimannya. Kalau faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi atau mungkin kendala-kendala selama terjun di 3 bidang bersamaan terutama yang pengiriman ikan itu kendalanya itu apa aja, Mas? Kalau pengiriman ikan itu kendalanya cuma satu, Mas. Dikirim nggak dibayar, yaitu kendalanya cuma itu. Saya kira cuma itu. Kalau ikannya pasti ada terus ya? Ada, insya Allah ada. Insya Ada Allah. ya. Berarti intinya di pembayaran atau mungkin anu ya, apa? Mental, Iya, mental pembayaran yang dikirim sana belum terbayar padahal kita harus membayar petaninya iya. seperti itu ya. Petani sekarang kan ikan diambil langsung bayar kan gitu. Nggak boleh sekarang petani diutang. Nggak enaknya ya gitu dikirim nggak dibayar, ya itu Mas. Yang Terus repot itu. terus harapannya Mas. Harapannya, visinya maksudnya nanti ke depannya usahanya Mas Arif ini punya target seperti apa sih? Atau mungkin mau dikembangkan ke usaha yang lain, bidang yang lain, atau mungkin tetap di sini tetapi kita punya jenis usaha yang lain atau bagaimana? Kalau usaha mungkin ya ini aja Mas saya jalankan. Kalau mengembangkan saya kira sudah enggak lah. Masalahnya apa? Masalahnya usia. Lah usia saya kan sudah 41. Jadi kalau mengembangkan usaha nanti kalau ada apa-apa kan bingung Mas, terkendala usia. Ya Terus ini aja dikembangkan gitu aja. terus ini minta bocoran tips sama motivasi buat para calon pengusaha muda atau orang yang umurnya masih produktif antara 25 sampai 40 tahun sampai 50 tahun mungkin atau generasi muda yang hari ini masih sekolah usia SMP, SD atau mungkin SMA atau mungkin kuliah, bagaimana motivasinya biar mereka nanti tip-tipnya dan motivasinya biar mereka bisa terjun di entrepreneur atau pengusaha lokal yang berdaya seperti Mas Arif. Kalau usaha itu ya tergantung orangnya Mas. Kalau apa itu masalahnya dagang itu kan resikonya ya itu tadi. Kendalanya keuangan macet lah itu kan resiko. Kalau tipsnya biar anak muda itu mau berusaha mungkin di bidang yang lain, mungkin bisa jualan apa, sayur atau mungkin jualan juga kuliner lagi, jualan ikan atau mungkin budaya ikan atau mungkin petani yang nantinya bisa menambah jumlah pengusaha muda yang ada di Kediri khususnya umumnya di Jawa Timur dan Indonesia ini. Ya, saya kira kalau usaha enak jadi petani Mas. Kan. Iya, cara kasarane omong nggak mikir. Iya, Ngopeni wae gede panen bayaran. Nah, betul. Ya, 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 kalau ya, Mas. dagang ya resiko Mas, terlalu beresiko Arah gitu. kuliner? Lah kalau kuliner ya enakan kuliner Mas, usaha enakan kuliner. Hmm, Saya kira enak kuliner. ya. Ini berhubung Bapak dulu kan usahanya ikan ya saya meneruskan. Kalau Itu aja. boleh tanya ke Pak Taji, sejak kapan sih Pak Taji menggeluti menggeluti usaha di budidaya ikan, pedagang ikan? Itu sejak tahun berapa Pak Taji? Saya mulai berdagang kan lama banget, mungkin 88 mungkin. Saya masih umur 4 tahun itu Pak Heeh, Taji. 88. Kamu masih kecil ya? Nggih. Iya.
kayak gitu. Jadi sekarang sampai mungkin ada hampir 30 tahun saya terus berhenti ganti anak saya itu sekarang. Kalau dulu pengiriman dan pengambilan itu sampai kemana aja Pak Taji? Paling jauh dan yang terdekat itu di mana aja? Paling jauh sampai dari Seragen, dari apa Jakarta. Seragen, Nganjuk, sampai Blitar, Jombang, Kertosono. Kalau kirimnya cuma Surabaya sama Madiun dulu, terus lama-lama pindah ke Jakarta, Bandung, Oh. Bali. Kalau dulu sempat sampai di puncaknya itu pernah ngirim per hari sampai berapa ton Pak Taji? Dulu banyak ke Jakarta itu saya paling enggak lele itu 24 kintal. Per hari Pak Taji? Enggak, 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. 24 kintal di 2 ton tang kintal itu loh. Kali 3 ya? Hah? Kali 3 per. Ya kali 3 satu. Itu belum kota-kota yang lain ya Pak Taji? Hah? Ya sebelum itu. Terus sekarang pindah ke kota lain seperti Surabaya, Jogja, seperti Madiun, Ngawi itu ya tetap 1 minggu 2 kali 3 kali ke Jakarta, tapi itu ya hari-hari. Sekarang ke Sragen, sekarang ke Surabaya, sekarang ke Malang itu dulu. Terima kasih Pak Taji. Ya ya. Nggih. Pak. Nggih. Terima kasih juga Mas Yus. Semoga Mas Arif semoga bisa memotivasi anak-anak muda hari ini biar mereka lebih tergerak hatinya atau mungkin lebih semangat lagi untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha yang nantinya bisa mempekerjakan atau berkah buat masyarakat sekitar atau pada khususnya atau masyarakat umum buat masyarakat luas pada umumnya. Terima kasih Mas Yus. Oke, Mas, siap sama-sama. Oke, Terima kasih. semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.